UTS ya. Nah, ini tidak apa-apa. Nah, ini dia ya PPT-nya. Saya sebetulnya punya bahasa Indonesia tetapi terlalu ringkas ya. Belum ada contoh-contohnya sehingga saya pikir ya udah nggak apa-apa pakai PPT-nya treatment aja ya yang lebih lengkap karena ada contoh-contoh pengerjaannya ya. Oke, nah ini time value of money ya. Konsep bahwa yang namanya uang itu sebetulnya ya kalau kita punya uang sekarang itu bisa kita investasikan ya sehingga setahun yang akan datang maka uang tadi akan bertambah ya karena adanya return atau imbal hasil ya yang sehingga begitu sudah berjalannya waktu ya setahun maka nilainya tentu akan bertambah ya pokok awal ditambah dengan keuntungan tadi ya imbal hasil tadi kalau memang dananya diinvestasikan. Nah itu sebetulnya konsepnya seperti itu ya sehingga dianggap bahwa nilai uang saat ini ya dengan nilai uang 1 tahun ke depan itu tentu akan berbeda ya. 100.000 sekarang tidak sama dengan 100.000 tahun yang akan datang, setahun yang akan datang. Nah, seperti itulah konsep dari money has a time value atau time value of money ini ya. Nah, sini nanti kita akan membahas mengenai ya timelines ya. Kita akan belajar nanti membuat garis waktu. Nah, ini garis waktu ini akan sangat membantu sekali nanti untuk memberikan kita gambaran ya. Kapan sih aliran kas ini akan diterima ya. Akan membantu nanti dalam menghitung. Terutama kalau kasusnya nanti sudah rumit ya. Kalau masih simpel mungkin nggak terlalu perlu amat gitu ya. Tapi kalau nanti sudah rumit ketika aliran kasnya beragam ya. Kemudian mungkin jangka waktunya cukup panjang ya kita akan perlu yang namanya garis waktu tadi untuk memberikan gambaran. Kemudian nanti kita juga akan membahas mengenai compounding ya. Ini kalau di bahasa Indonesia saya coba cari ya terjemahannya apa ya compounding ini ternyata bunga majemuk ya atau bunga berbunga gitu ya. Nah, kemudian nanti tentu bicaranya nanti ada future value dan present value. Future value itu adalah nilai di masa yang akan datang ya sedangkan present value itu justru nilai kini ya dari aliran kas yang diterima di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat nanti bicara interest rate ya. Kadang-kadang kan interest rate ini apa namanya ya mungkin jangka waktu periode pembayarannya berbeda ya sehingga nanti tidak comparable tidak bisa dibandingkan maka nanti harus kita samakan dulu ya agar lebih mudah untuk dibandingkan. Nah inilah nanti pembahasan hari ini ya. Oke mungkin kita langsung masuk saja ya ke bagian pertama, langsung ke slide 6 aja mungkin ya. Nah ini tadi bagian pertama adalah, sebentar ya. Oke, ini bagian pertama ya, menggunakan timelines. Ya, timelines itu adalah garis waktu. Jadi kita menggambarkan sebuah garis ya. Kemudian nanti kita buat batasan-batasan di tahun 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya sampai ya berapa tahun aliran kas ini akan diterima seperti itu ya. Nah, di sini timelines ini nanti dari timelines ya kita akan tahu kapan ya aliran kas tadi diterima ya apakah hanya tahun pertama saja atau tahun pertama, kedua, ketiga atau misalnya tahun pertama, kedua, ketiga tidak tapi baru diterima ketika tahun kelima ya nah seperti itu jadi time-nya ya. Nah, kemudian biasanya juga disertai dengan jumlahnya. Misalnya tahun pertama terima 1 juta, tahun kedua terima 2 juta dan seterusnya seperti itu ya. Jadi inilah namanya garis waktu ya untuk memberikan gambaran aliran kas yang akan diterima. Nah, ini contoh ya. 4 tahun ya di sini ya. 4 tahun
aliran kas selama 4 tahun, ini sepertinya agak tergeser ya mungkin itunya ya, angkanya ya. Nah, kadang-kadang seperti itu slide ya, mau belajar sendiri. Nah, ini di tahun 0, kita lihat ada cash outflow. Nah, biasanya kalau aliran kas keluar digambarkan dengan tanda minus. Ya, artinya itu ada aliran kas keluar, cash outflow $100 ya. Kemudian di tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat, nah itu ada, pertama, kedua adalah aliran kas masuk ya. Tahun pertama itu 30, tahun kedua 20, kemudian di tahun ketiga, nah ini kembali minus 10, berarti ada aliran kas keluar sebanyak 10. Ya. Kemudian di tahun keempat, ada aliran kas masuk lagi sebanyak $50. Nah ini seperti ini, jadi menggambarkan tadi ya, kapan kasnya diterima dan berapa. Nah kemudian biasanya juga disertai dengan tingkat bunga atau tingkat imbal hasil. Nah itu yang di atas ya, I sama dengan 10%. Nah, itu menunjukkan tingkat diskonto yang nanti akan digunakan untuk menghitung, kalau di sini sepertinya present value ya. Oke, nah biasanya ini dalam tahun ya, itu years, kita lihat ya 0, 1, 2, 3, 4 itu biasanya menggambarkan tahun ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke compounding dan future value ya. Nah, tadi compounding ini adalah bunga majemuk ya, atau bunga berbunga ya. Maksudnya apa? Nah, ini ketika kita menginvestasikan dana ya, katakanlah tadi 1 juta, maka tahun depan ya, dana tadi katakanlah dengan tingkat imbal hasil return 10% ya. Maka tahun depan dana tadi menjadi 1,1 ya. Nah, ini kalau dananya tidak return tadi tidak kita ambil ya, kita biarkan saja di situ, investasikan lagi, maka dia akan menambah tadi ya, menambah modalnya ya menjadi 1,1, kemudian di tahun kedua tentu returnnya sekarang 10% dikali 1,1. Nah, seperti itu. Jadi bunga berbunga istilahnya kalau di bahasa Indonesia, yaitu compounding. Oke. Nah, sedangkan future value ini adalah nilai ya di masa yang akan datang dari aliran kas yang akan diterima ya. Katakanlah misalnya, saya setiap bulan itu gajian misalnya ya, gaji saya 5 juta ya. Nah, selama 1 tahun sebetulnya terlalu dekat ya, tapi nggak apa-apa. 1 tahun kira-kira uang saya menjadi berapa ya? Kalau gajinya tadi misalnya tidak dipakai, tapi terus diinvestasikan setiap bulan ya, nanti dalam 1 tahun menjadi berapa? Seperti itu ya. Nah, itulah future value. Atau kalau misalnya, saya dapat bonus ya, dapat bonus 10 juta. Kemudian saya investasikan, saya tabung misalnya. Dalam 5 tahun nanti jadi berapa? Nah, itulah namanya future value. Jadi melihat nilai nanti di masa yang akan datang. Nah, future value ini rumusnya ya, present value ya, present value itu adalah nilai awal tadi ya, investasi awal tadi ya, saat ini investasi yang ditanamkan saat ini tadi ya, katakanlah tadi bonus 10 juta, nah 10 juta itu ya, kemudian dikali 1 ditambah I. Nah, I ini disebutkan di sini annual interest rate atau tingkat return-nya ya. Kemudian pangkat number of years. Nah, ini pangkat tahun ya, tahun berapa tahun? 5 tahun kah? 6 tahun kah ya. Nah, ini untuk menghitung future value. Nah, sehingga ini kita lihat contohnya ya di slide berikutnya. Contoh di sini $500 ya, kemudian didepositokan ya dengan tingkat return 5%. Maka untuk menghitung future value-nya ya, setelah 2 tahun PV dikali 1 tambah I pangkat N, nah itu tadi PV-nya 500, kemudian kita kali 1 ditambah I-nya 5% ya, 1,05 pangkat 2 karena 2 tahun ya. Maka nilainya menjadi 551,25 ya. Nah, setelah 2 tahun. Bagaimana nanti setelah 5 tahun? Ya tentu bertambah lagi. Nah, kita masukkan ganti nanti ya.
N-nya kita ganti dengan 5 ya. Nanti akan lebih banyak lagi nilainya. Nah, ini bisa kita lihat di slide berikutnya ya. Seiring berjalannya waktu ya, dana yang awal 500 tadi di tahun pertama tadi menjadi 525 ya, kemudian di tahun kedua menjadi 551,25, di tahun ketiga naik lagi ya menjadi 578,81, sampai nanti di akhir tahun ke-5 ya, ini menjadi 638,14 ya. Jadi seperti itu ya, kalau kita menginvestasikan dana yang kita miliki, maka seiring berjalannya waktu dana tadi akan bertambah dan bertambah ya, semakin banyak. Nah, itu seperti itu untuk future value ya, jadi melihat ke depannya nanti seperti apa ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ya. Oke, sekarang lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ya, kita coba lihat di sini. Perbandingan, ini sebenarnya membandingkan ya. Yang biru, garis yang biru, yang mendatar itu adalah $100 ya, kalau tidak ada return ya, diinvestasikan tanpa return, maka nilainya akan tetap $100 ya. Tetapi kalau $100 tadi diinvestasikan dengan return, nah di sini 8% ya, maka nilainya akan naik terus ya, seperti itu grafiknya ya, naik ke atas. Sehingga kalau kita investasikan selama 15 tahun ya, ternyata $100 tadi menjadi 317,222 ya, jadi sudah 3 kali lipat lebih ya, dengan asumsi di sini adalah 8% ya, 8%. Nah, ini tabel ini sebetulnya grafik ini menunjukkan tadi ya, bahwa dengan berlalunya waktu ya, nilai uang itu kalau diinvestasikan akan terus bertambah ya. Sehingga kalau kita ingin menabung, jangan ditunda-tunda sebetulnya ya. Semakin lama kita menunda untuk menabung, semakin kecil pula nanti nilainya ya, seperti untuk pensiun ya. Mungkin kalau sekarang belum kepikiran ya, tapi nanti kalau misalnya sudah bekerja ya, kalau pegawai PNS ya mungkin dapat pensiun ya. Tapi kalau seperti di swasta misalnya ya, ini sangat tergantung dari pemberi kerjanya ya, perusahaannya apakah emang memberikan pensiun atau tidak. Nah, kalau tidak tentu karyawan ini harus berpikir ya untuk nanti menabung dari sekarang untuk di masa tuanya nanti ya, dan sebetulnya jangan nunggu nanti aja udah misalnya lewat 10 tahun lagi mau pensiun, wah itu sebetulnya kelamaan ya. Kenapa? Karena tadi semakin cepat kita menabung ya, tentu semakin banyak investasi yang terkumpul nantinya ya, hasil investasi yang terkumpul nantinya di hari tua nanti. Jadi jangan ditunda-tunda sebetulnya ya. Oke, nah kemudian, nah ini contoh lagi di slide 14 ya, masih melanjutkan dari contoh di slide 12 tadi ya, cuma ini berbeda ya, tetapi sebetulnya konsepnya menunjukkan hal yang sama ya, bahwa dengan berlalunya waktu ya, nilai akhir dari uang yang kita miliki itu akan semakin besar ya. Nah, di sini fokus ke interest earn-nya atau perolehan return-nya ya. Karena ini compound ya seperti tadi, interest earn-nya ini akan bertambah besar juga ya. Kenapa? Awal itu hanya contoh di sini misalnya $100 ya. Kemudian tingkat return-nya adalah 6%. Nah, maka tahun pertama dapat $6 ya. Nah, di tahun kedua karena ini compounding, yang $6 tadi ini menambah nilai awal ini menjadi 106. Nah, sehingga interest earn-nya juga di sini bertambah 6,36. Jadi tidak konstan $6 gitu ya.
Nah, ini seperti itu kalau dia compounding tadi ya, bunga majemuk ya. Oke. Nah, ini kembali di slide 15. Nah, ini menggambarkan dua hal sebetulnya ya. Time ya, pengaruh waktu dan pengaruh dari tingkat return ya, atau rate of interest-nya ya, tingkat bunga atau tingkat return-nya. Kita lihat di sini yang biru ya, itu adalah future value dari $100, rate-nya 10%. Kemudian yang hijau di sini adalah $100, rate-nya 15% ya. Kemudian yang warna apa sih ini ya? Oranye ya sepertinya. Oranye ini adalah $100 dengan rate 20% ya. Nah, semakin tinggi rate ya, semakin tinggi tingkat return dan semakin lama investasi tadi dilakukan, maka semakin tinggi pula nanti hasil yang akan kita peroleh ya. Nah, sehingga nanti biasanya kalau katakanlah ingin investasi untuk pensiun ya, biasanya nanti kita akan diberikan opsi gitu ya oleh pengelola dananya, tergantung preferensi ya, apakah risk taker atau enggak ya, atau risk avoider ya, apakah suka menghindari risiko atau suka mengambil risiko ya. Biasanya kalau yang suka menghindari risiko dia akan pilih investasi yang aman dengan tingkat return yang standar gitu ya. Misalnya di ini aja, di katakanlah deposito ya, atau misalnya surat utang pemerintah ya, sukuk retail misalnya seperti itu ya, yang sudah pasti ya, tapi biasanya return-nya lebih rendah. Nah, kalau dia yang risk taker biasanya akan memilih yang campuran. Ya, campuran di sini biasanya ada unsur saham ya. Jadi investasinya sebagian di yang aman, sebagian nanti di saham yang return-nya itu biasanya lebih tinggi. Nah, tetapi agak tingkat risikonya agak lebih tinggi ya, karena dia biasanya fluktuatif ya. Seperti itu ya. Nah, sehingga di sini untuk rate of return ya, atau rate of interest ini akan juga mempengaruhi hasil akhir dari suatu investasi ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide 16 ya. Untuk compounding ya, di sini applying compounding to things other than money. Nah, mengaplikasikan konsep compounding tadi ya ke hal lain selain uang. Nah, ini bisa juga sebetulnya ya. Di sini contoh usaha DVD rental ya. Nah, saat ini menyewakan DVD 8.000 DVD ya, keping DVD per tahun. Nah, kira-kira kalau dalam 10 tahun ya, dengan tingkat kenaikan 7% per tahun, berapa DVD nanti yang akan disewakan ya dalam 10 tahun tadi ya, dalam tahun ke-10. Nah, ini bisa kita masukkan rumus tadi ya. Present value-nya saat ini ya adalah 8.000, kemudian untuk I-nya 7% ya, 0,07. Kemudian untuk N-nya ini adalah ya. Nah, sehingga dalam 10 tahun nantinya DVD yang disewakan akan menjadi 15.737 ya, jadi sudah berkali-kali lipat ya. Nah, ini kalau usaha ya, kita bisa membuat juga prediksi ini, kalau ini ya, seperti ini, prediksi seperti ini, nanti ke depan akan seperti apa ya. Ya seharusnya punya ini ya, apa namanya, membantu sebetulnya untuk menghitung, melihat gambaran nanti di masa yang akan datang. Oke, sekarang kita coba lihat contoh soal ya, checkpoint 52. Menghitung future value dari suatu cash flow ya.
Nah, berapa future value dari $10.000 yang di compounded pada tingkat 12% per tahun selama 20 tahun. Nah, ini kita gambar ya. Step 1 gambar seperti tadi timeline-nya. Ya. Karena dia 20 tahun 0 sampai 20 ya. Nah, tapi kalau angkanya sama, ya sebenarnya kan angkanya sama ya tadi ya. Nah, ini tidak apa-apa seperti ini ya. Masa kita harus buat sampai 21, 2, 3 ya, bisa saja langsung seperti ini ya. Biasanya pakai titik-titik ya, kemudian langsung 20 yang terakhir ya. Garis yang terakhir. Nah, tadi investasinya ya ini adalah 10.000 ya. Maka di sini kita buat di tahun 0 min 10.000. Nah, sekarang future value-nya berapa ya? Nah, dengan tingkat I-nya 12%. Nah, ini kalau selalu ingat ya, kalau misalnya yang ditanyakan adalah di masa yang akan datang, itu kita pakai rumusnya future value ya. Tapi kalau yang diinfokan justru aliran kas di masa yang akan datang, kemudian ditanya berapa nilainya sekarang, nanti kita pakai present value ya. Nah, kalau kasus ini karena yang ditanya adalah nanti 20 tahun ke depan ya, maka ini adalah kasus future value ya. Oke, kita lihat perhitungannya di slide ke-20 ya. Masukkan rumus tadi, future value sama dengan present value dikali 1 tambah I pangkat N. Ya. Ke 10.000 dikali 1 tambah 0,12 pangkat 20. Saya dapat angka di sini 96462. Ya. Ternyata setelah 20 tahun, ya, 10.000 tadi sudah berkembang menjadi 96.462. Nah, ini kalau pakai cara manual ya. Nah, nanti kalau pakai Excel juga bisa ya, atau financial calculator. Ini di slide 21. Kalau pakai Excel biasanya langsung ada tuh pilihannya ya. Sama dengan FV future value ya. Nanti kita isi rate-nya berapa? 0,12. N-nya itu periodenya 20. Kemudian PMT payment. Nah, ini karena ini single tidak ada payment ya. Nanti kita minggu depan ya akan bicara yang apa namanya, yang tidak single, yang banyak aliran kasnya ya. Aliran kas setiap tahunnya yang sama apa namanya, tetapi banyak. Kalau ini kan hanya sekali ya. Kemudian PV-nya present value-nya 10.000 ya. Nanti kita langsung masukkan angka tadi, akan keluar tuh di Excel ya, 96462. Sedangkan kalau pakai financial calculator, nah ini dia ya, N-nya 20, kemudian I-nya 12%, PV-nya 10.000, payment-nya 0 ya. Nah, sama juga nanti dapat angkanya 96462,93 ya. Oke. Nah, ini ya, kembali lagi memperlihatkan bahwa kalau kita menginvestasikan ya, seiring berjalannya waktu dana tadi akan bertambah. Oke, lanjut ya. Compound interest with shorter compounding periods. Nah, ini kalau tadi kan kita bicaranya return itu per tahun ya. Tetapi bisa jadi kalau kita menabung ya, bank ini memberikan apa namanya, bunga gitu ya, atau misalnya imbal hasil tidak dalam bentuk tahunan ya, tapi bulanan misalnya ya. Atau bahkan mungkin ada yang setiap harian ya, atau misalnya 3 bulan sekali atau 1 semester ya. Nah, ini semakin sering ya periodenya tadi ya. Nah, kalau setiap hari berarti kan itu sering sekali ya, sering sekali dihitung kembali, maka ini semakin tinggi nilainya di masa yang akan datang ya. Nah, ini tentu tadi imbal hasilnya juga akan naik terus ya. Kenapa? Karena sering sekali setiap hari. Nah, ini kita berikan contoh. Bisa kita lihat contohnya di slide berikutnya ya. Di sini membandingkan antara
yang di compound setiap tahun, ya annually, kemudian yang semi annually, setengah tahun sekali, kemudian quarterly, quarter itu berarti 4 ya, 3 bulan sekali ya, kemudian monthly ya tiap bulan, weekly berarti 52 periodenya ya, dengan daily 365. Nah ini ternyata hasilnya berbeda ya. Pada I 2% ya, kalau dia per tahun ini menjadi 102, tapi kalau dia tiap hari menjadi 102,02. Nah, itu kalau 2% ya. Nah, kalau 15%, kalau annually 115, tapi kalau dia daily menjadi 116,18 ya. Kemudian itu kalau 1 tahun ya. Bagaimana kalau 10 tahun? Perbedaannya tentu semakin besar ya. Bisa kita lihat di sini untuk yang 15%. Kalau 10 tahun ya, kemudian di compound-nya per tahun ini 404,56. Tetapi dia kalau di compound setiap hari ya menjadi 448,03 ya. Jadi selisihnya cukup besar di sini ya. Kita lihat di sini $43,47 ya. Nah, ini kalau bicara $100 ya. Kalau misalnya $100.000, tentu semakin besar lagi perbedaannya ya. Kalau bicara $1 juta ya, ini beda sekali ya. Kalau dia semakin sering di compound ya, semakin sering di compound. Oke, kita lihat contoh soal penghitungannya ya. Checkpoint 53. Calculating future values using non-annual compounding periods. Ini menghitung future value menggunakan non-annual ya, tadi yang compoundingnya bukan per tahun ya, tetapi kurang dari itu ya. Nah, ini contoh di sini adalah per bulan ya, contoh soal di sini. Kalau kita mendepositkan 50.000 ya dalam suatu akun yang kemudian memberikan return 10% di compound setiap bulan, nah dalam 10 tahun berapakah nilainya ya? Menjadi berapa nanti nilainya? Nah, tadi jangka waktunya 10 tahun ya, tetapi karena ini di compound setiap bulan, maka di sini N-nya berubah ya, N-nya bukan 10 tetapi N-nya menjadi 120 ya. Kita lihat step satunya. Ini digambarkan lewat timeline ya, seperti tadi. Nah, itu tahun 0 ya, keluar kas min 50.000 investasi. Nah, kemudian untuk periodenya kita ganti, bukan years lagi ya, tetapi months ya, bulanan. Kemudian kita lihat di sini periodenya 0, 1, 2 sampai 120 ya, karena 10 tahun tiap bulan berarti ada 120 kali ya. Kemudian I-nya 10%. Nah, ingat di sini karena dia bulanan, maka nanti untuk I ya, ini harus kita ubah juga menjadi bulanan ya, menjadi di sini 10% dibagi 12 ya. Sekarang kita coba masukkan ke rumus ya. Oke, nah di sini rumusnya menjadi disesuaikan ya. Future value sama dengan present value dikali 1 tambah I, tapi I-nya tadi jangan lupa kita ubah menjadi bulanan ya, berarti I-nya dibagi 12. Kemudian pangkat N. Nah, tetapi N-nya di sini kita ubah juga menjadi berapa bulan ya. M dikali 12 ya, di sini 10 dikali 12. Oke. Maka dapat di sini angkanya ya 135,352 135.352,07 ya. Ini kalau kita hitung berapa future value-nya ya. Ini tadi seperti tadi bisa juga pakai financial calculator ya, atau pakai Excel seperti tadi ya, langsung masukkan rumusnya future value ya, masukkan rate-nya, masukkan N/nya ya, kemudian masukkan payment-nya. Payment selalu 0 ya. Kalau dia single hanya 1 kali ya, aliran kas-nya hanya sekali, itu payment-nya 0 ya.
kemudian PV-nya 50.000 tadi ya, minus jangan lupa. Oke, nah dapat angkanya tadi 135, 3, 4, 6. Kadang-kadang mungkin berbeda di koma ya, belakangnya kadang-kadang bisa berbeda. Kalau kita menghitung apa namanya pakai kalkulator dengan Excel ya, karena ketika kita memasukkan rate-nya tadi di sini kan 0,00833 itu kita bulatkan ya. Mungkin tiga-tiganya panjang sekali 0,00833333333 begitu ya. Sehingga ketika di Excel kita hanya masukkan beberapa digit saja, mungkin angkanya nanti akan berbeda dibanding kita menghitung menggunakan kalkulator tadi misalnya ya. Oke, nah inilah jadi semakin sering ya konsepnya seperti itu untuk compounding, semakin sering dihitung ya imbal hasil atau bunga tadi, maka semakin tinggi pula nanti nilai future value-nya ya. Izin bertanya, Bu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Itu kenapa PV-nya semuanya pakai min di awal, Bu? Ya itu lambang saja. Jadi kalau dia biasa seperti itu, kalau investasi dilambangkan sebagai min, ya. Tapi nanti kalau aliran kas yang masuk itu positif, ya. Kalau kita mengeluarkan, berarti kita sebetulnya kita investasi ya. Nah itu min karena dianggap mengeluarkan cash outflow, gitu. Nah, tetapi kalau aliran kas masuk, nah itu dianggap positif, gitu. Cash inflow, ya aliran kas masuk, membedakan jadinya, ya. Baik, Bu. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke discounting and present value ya. Nah, ini kalau bicara present value ya, ini arahnya berbeda dengan present future tadi ya. Kalau future kita melihat ke depan, kalau present justru kita tarik ke saat kini ya. Jadi arahnya berbeda. Seperti tadi ya, kalau kita akan katakanlah menerima bonus ya, nanti saya akan memberikan kamu bonus misalnya gitu ya, bos kita ngomong seperti itu, nanti 5 tahun yang akan datang kalau kamu kinerjanya bagus saya akan berikan bonus misalnya 50 juta. Nah kemudian kita ingin tahu 50 juta itu kalau sekarang nilainya setara dengan berapa sih ya. Nah inilah pakai konsep present value. Kita coba tarik ya ke saat kini, sebetulnya 50 juta 5 tahun yang akan datang itu nilainya berapa saat ini ya. Nah kemudian present value ini di sini disebutkan melalui proses discounting ya. Tadi kita coba gunakan tingkat diskonto tertentu, rate tertentu ya untuk menghitung berapa nilainya saat ini ya. Nah, sebetulnya untuk rumusnya ya di slide berikutnya ini hanya kebalikan dari rumus future value tadi ya. Kalau future value kan PP dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, kalau kita balik ya, tentu PV-nya itu sendiri sama dengan future value dibagi 1 tambah I pangkat N. Ya. Atau future value dikali 1 per 1 tambah I pangkat N. Ya. Nah, ini yang di sini, yang dikurung, 1 per 1 tambah I pangkat N, ini sering disebut dengan present value interest factor, ya, PVIF. Sebetulnya ada tabelnya ini, ya, sebetulnya ada tabelnya. Ada yang sudah membuat tabel gitu ya, dari berbagai tingkat return atau suku bunga, ya, dan berbagai periode. Kalau punya tabelnya bisa langsung dipakai sebetulnya ya. Tetapi tentu kalau kita belajar manajemen keuangan ya kita pakai rumusnya. Jadi harus tahu cara menghitungnya juga. Nah, sehingga di sini biasanya diketahui tadi adalah future value-nya, ya nilai di masa depan berapa. Ya, kemudian nanti baru kita coba lihat ya dengan tingkat interest rate sekian, ya tingkat imbal hasil sekian berapa nilainya saat ini. Ya. Nah ini
Coba lihat di slide berikutnya, di situ ada grafik ya. Present value dari 100 dolar ya. 100 dolar dalam jangka waktu berapa tahun ini? Oh, ini yang berbeda-beda ya. Titik yang pertama itu kalau dia 5 tahun ya. Titik yang kedua ini kalau diterima dalam 10 tahun ya. Nah, ini di dalam 5 tahun ya, kalau kita mendapatkan 100 dolar tapi 5 tahun yang akan datang ya, maka kita masukkan ke rumus tadi ya. Future value-nya 100, kemudian rate-nya di sini 10% ya contoh. Kemudian N-nya 5 ya, masukkan ke rumus tadi, maka nilainya menjadi 62,09. Ya, ternyata 100 dolar 5 tahun akan datang itu setara dengan 62 dolar saat ini ya. Tetapi kalau 100 dolar tadi kita terima masih lama lagi ya, masih 10 tahun lagi, maka nilainya saat ini sebetulnya jauh lebih kecil ya. Di sini bisa kita lihat perhitungannya menjadi 38,55 ya, titik kedua yang agak jauh itu di ujung ya, menjadi lebih kecil. Ya, jadi semakin lama suatu dana ya, uang tadi kita terima ya, sebetulnya nilai saat ini akan semakin kecil. Jadi kalau ditanya, kamu lebih baik menerima 100 dolar saat ini atau 5 tahun akan datang, ya saat ini ya, karena 100 dolar ini bisa kita investasikan ya. Kalau masih 5 tahun akan datang ya nilainya sebetulnya sudah tidak 100 dolar lagi ya. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Checkpoint 54. Menghitung present value dari 100.000 dolar ya yang akan diterima pada akhir tahun ke-25 ya. Kesannya banyak ya kalau sekarang 100.000 dolar, tapi karena 25 tahun lagi mungkin sekali nilainya akan jauh lebih sedikit ya. Di sini tingkat diskontonya 5% ya. Maka kita gambarkan seperti tadi ya. Step pertama coba gambar dulu ya. Gambar dulu timeline-nya. Nah, ini posisinya seperti itu ya. 0. Nah, ini kalau kita bicara present value, maka bukan di tahun 0 ada angka ya, tetapi nanti di tahun ke-25. Nah, itu bergeser-geser ya. Di tahun ke-25 angkanya ya, 100.000 dolar itu di tahun ke-25. Nah, sementara tadi kalau bicara future value, maka biasanya angkanya di awal di tahun 0 ya. Nah, 100 dolar ini kita coba tarik ya. Berapa nilainya di tahun 0 saat ini present value-nya ya. Pakai I yang 5% tadi. Nah, ini masukkan ke rumus ya. Present value itu sama dengan future value dikali 1 per 1 tambah I pangkat N ya. Maka 100.000 dikali 1 per 1,05 pangkat N-nya tadi 25 ya. Ternyata nilainya saat ini hanya 29.530 ya. Nah, karena jangka waktunya tadi jauh sekali ya, 25 tahun. Ya, sehingga nilainya menjadi sangat kecil ya. Kira-kira kalau misalnya rate-nya lebih tinggi ya, apakah present value-nya lebih kecil atau justru semakin besar? Kalau kita ganti misalnya rate-nya, tadi kan 5% ya, kita ganti 10%. Lebih kecil, Bu. Lebih kecil, Bu. Lebih kecil ya, karena dia Sebagai sebagai pembagi ya. Ya, sebagai pembagi. Jadi semakin tinggi nanti tingkat return-nya, justru nilai present value dari dana tadi itu akan semakin rendah ya. Bisa jadi ya berapa nih kalau 1,10% ya. Ya kurang lagi dari 29.000 ya. Oke. Nah, di sini ya untuk present value ya. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk membandingkan ya, membandingkan berbagai pilihan. Ya, membandingkan berbagai pilihan nantinya
katakanlah nanti kalau bicara investasi ya, oh investasi A ini nanti akan menghasilkan sekian 10 tahun akan datang, investasi B akan menghasilkan sekian 5 tahun akan datang, ya periode yang berbeda. Nah ini bisa kita bandingkan antara A dan B dengan cara mempresent value-kan masing-masing investasi tadi. Ya kita coba tarik saat ini. Nah, ini akan lebih mudah ya ketimbang kita membandingkan tadi 10 tahun akan datang akan terima misalnya 200.000. Ya. 5 tahun akan datang akan terima 125.000. Atau misalnya 100.000. Nah, ini lebih baik yang mana sebetulnya? Ya. Nah, kalau sekilas akan sulit ya. Waduh, yang mana ya? Mending 5 tahun atau 10 tahun ya. Nah, tapi kalau kita pakai present value tadi, jadi sama kan konsepnya. Jadi saat ini sebetulnya nilainya berapa? Ya, walaupun dengan tingkat return yang sifatnya asumsi ya. Kalau bisa saya katakan seperti itu ya. Tingkat return kan sebetulnya asumsi, tidak saklek sebetulnya seperti itu ya. Kecuali memang investasi tadi sesuatu yang memberikan return tetap gitu ya. Tapi kalau kita misalnya di bisnis atau apa kadang kan tidak pasti ya. Oke, nah itulah untuk diskonto ya atau present value. Nah, di sini ya lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi kan kalau tadi ditanyakan itu adalah present value-nya ya atau nilai akhirnya. Tapi bisa jadi juga yang ditanyakan adalah periodenya ya. Misalnya saya sekarang punya 10.000 $10.000 ya. Kemudian saya ingin nanti uang saya itu menjadi $30.000 ya. Dengan tingkat return sekian ya. Kira-kira berapa lama ya baru bisa tercapai? Nah, ini bisa jadi seperti itu ya. Atau kebalikannya ya. Saya ingin nabung 10 tahun. Sekarang ada $10.000. Inginnya nanti $30.000 dalam 10 tahun. Nah, kemudian rate-nya berapa ya? Nah, ini dibalik ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau sekilas ya, kalau secara matematika pakai rumus tadi memang agak sulit ya. Lebih mudah kalau pakai Excel ya. Kalau pakai Excel tinggal masukkan saja ya. Nah, tetapi di sini kita diperkenalkan dengan yang namanya Rule of 72 ya, Rule of 72 di sini bahwa kalau ingin menghitung periode ya, tapi di sini khusus untuk double ya, artinya menggandakan ya, katakanlah punya 10.000 ingin menjadi 20.000 ya. Nah, ini berapa lama akan tercapai tadi ya, mendabelkan, menggandakan investasi tadi. Nah, dapat pakai rumus N sama dengan 72 dibagi interest rate. Ya, di sini contoh kalau interest rate-nya annual return-nya 9%, maka waktu yang diperlukan adalah sekitar 8 tahun. Ya. Tapi ini hanya kira-kira ya, perkiraan ya. Oke, ini checkpoint 55 ya, kita lihat contoh soalnya. Solving for number of periods atau N. Berapa tahun yang diperlukan dari 10.000 untuk menjadi 200.000 ya, dengan tingkat return 15%. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini ya, timeline-nya. Untuk present value-nya sudah tahu ya, 10.000 investasinya. Kemudian untuk future value-nya juga sudah ketahuan ya, 200.000 ya. Kemudian I-nya juga sudah ada, datanya 15%. Sekarang yang ditanyakan justru berapa N-nya ya. Oke, nah ini di sini paling mudah tentu pakai Excel ya. Nah, di Excel bisa pakai N per ya, pakai rumus N per, tinggal masukkan rate-nya 0,15, kemudian payment-nya 0, present value-nya tadi min 10.000, future value-nya 200.000 ya. Ternyata perlu 21,4 tahun ya, 21,4 tahun. Kemudian bisa juga pakai financial kalkulator ya. Nah, ini tidak dianjurkan menggunakan rumus ya, sulit soalnya ya.
Oke, nah sekarang coba apa namanya? Kalau yang ditanya itu adalah I, ya, atau tingkat return-nya. Nah, di sini contoh soal checkpoint 56. 50.000 ya, agar apa namanya, menjadi 1 juta di dalam jangka waktu 30 tahun, maka tingkat imbal hasilnya harus berapa ya? Kira-kira yang tanyakan seperti itu. Nah, kita gambarkan seperti tadi ya. 0 sampai 30, di sini periodenya sudah ketahuan ya, 30 tahun. Investasi awalnya present value-nya min 50.000, kemudian dalam 30 tahun menjadi 1 juta ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah I-nya ya. Nah, ini silakan kalau yang mau menghitung pakai matematika ya, masukkan ke rumus tadi. Nah, ini kebetulan untuk I ya bisa kita ubah, pindahkan ke sini ya, rumusnya menjadi future value dibagi present value pangkat 1/n dikurang 1 ya. Maka di sini 1 juta dibagi 50.000 itu adalah 20, kemudian pangkat 1/30, 0,0333 ya, kemudian dikurang 1. Maka dapat nanti 10,5. Sedangkan kalau pakai Excel ya tinggal masukkan langsung ya ke rumus rate, masukkan N/nya, periodenya 30, payment-nya 0, kemudian PV-nya tadi min 50.000 dan future value-nya 1 juta ya. Dan nanti langsung dapat itu angkanya keluar 10,5. Oke, nah sehingga untuk 50.000 yang menjadi 1 juta dalam 30 tahun, maka diperlukan investasi dengan return sebesar 10,5% ya. Nah, ini bisa dipakai tadi untuk kita memilih ya. Katakanlah ada beberapa pilihan ya. Oh, kalau invest di sini return-nya sekian ya. Kalau di sini sekian. Nah, kita bisa memilih yang sesuai dengan tujuan keuangan kita sendiri ya, masing-masing. Nah, ini bisa dipakai ya untuk apa namanya, keuangan personal juga bisa ya, keuangan pribadi, konsep-konsep ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya Bu, untuk Ya, pengerjaan nanti kira-kira berapa angka di belakang koma ya Bu, bagus yang diambil? kalau saya sih nggak usah terlalu panjang lah ya, 2 atau 3 saja nggak apa-apa. Ya. Yang penting kan sebetulnya paham cara mencarinya, ya. Paham cara mencarinya, bukan hasil akhirnya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya menghitung pakai rumus, ya, kalau kemarin-kemarin kan harus pakai, kalau sebelum ini ya, sebelum online itu kan harus tidak boleh pakai Excel ya, kemudian tidak boleh pakai financial calculator, jadi kan pakai rumus ya. Nah, ini kadang-kadang ada yang salah menghitung, tapi memang dia sebetulnya paham, cuma mungkin salah mengalihkan ya atau menjumlahkan, sehingga kemudian hasil akhirnya keliru ya. Nah, itu kalau buat saya juga nggak apa-apa kalau caranya sudah betul ya. Ya kebetulan saja dia salah, mungkin dia salah memencet mungkin ya, karena buru-buru atau bagaimana sehingga hasil akhirnya salah ya. Yang penting itu paham caranya. Ya. Oke, jadi 2 atau 3 saja lah, nggak usah terlalu panjang ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak, lanjut ya ke making interest rates comparable. Nah, ini tadi untuk membandingkan tingkat bunga yang bisa jadi periodenya berbeda ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai APR ya. APR, annual percentage rate. Nah, ini adalah tingkat return per tahun
tingkat return per tahun. Oke. Ini sering juga disebut dengan nominal atau stated atau quoted interest rate, ya. Jadi nanti kalau ada istilahnya nominal rate sekian, ya quoted rate sekian atau stated rate sekian, itu maksudnya adalah APR, ya annual percentage rate. Nah, sekarang masalahnya bisa jadi ya compounding tadi ya dilakukan dalam periode yang berbeda, ya. Misalnya APR-nya misalnya 10%, tetapi ternyata kemudian dihitung per bulan, ya. Dan satu lagi dihitung per 6 bulan, ya, sehingga tingkat compounding frekuensi compoundingnya ini yang berbeda-beda, ya. Nah, kemudian kita untuk dapat membandingkan, ya, sehingga kita tidak bisa menggunakan APR-nya. Ini harus kita ubah menjadi yang namanya effective annual rate. Ya, kita sesuaikan dengan frekuensi compounding-nya ini tadi, ya. Nah, ini rumusnya untuk effective annual rate, ya, atau EAR, ya. 1 ditambah quoted annual rate, ya, APR-nya ini tadi dibagi compounding periods per year, ya, berapa kali ini di compound. Ya, kalau dia bulanan berarti 12 kali, ya. Kalau dia mingguan berarti 52. Kalau harian berarti 365, ya. Nah, ini pangkat M. Nah, ini tadi ya, berapa per bulankah? Ya 12kah atau 52 atau 365. Ini yang kita gunakan. Lihat contoh soalnya di slide 56 berikutnya. Berapakah EAR untuk stated rate 13%, ya. Tetapi di compound setiap bulan, ya. Nah, ini kita buat garis waktu seperti biasa, ya. Nah, karena dia bulanan berarti ada 12 periode, ya, 0, 1, 2 sampai 12. Nah, I-nya adalah 13%, ya. Ini kita masukkan ke rumus effective annual rate tadi, ya. 1 ditambah quoted-nya adalah 13%, ya. Kemudian dibagi ke compounding periods per year-nya, itu adalah 12 bulan, ya 12 kali, maka 12. Kemudian pangkat M, 12 juga, dikurang 1. Ya. Nah, sehingga di sini ketemu bahwa untuk APR 13%, ya, itu akan yang di compound setiap bulan, ya, ini akan setara dengan 13,8%. Ya, jadi ternyata lebih tinggi, ya. Tadi kalau semakin sering, ya, maka biasanya akan semakin tinggi, ya, akan lebih tinggi dibanding dengan yang lebih jarang, ya, setahun sekali, ya. Semakin sering ini akan semakin tinggi. Oke, nah sehingga nanti kalau untuk membandingkan, ya, tingkat return atau bunga tadi, ya, untuk compounding periode compounding yang berbeda-beda, maka yang kita gunakan adalah EAR atau effective annual rate-nya. Kita coba cari dulu EAR-nya berapa, ya. Oke. Sekarang lanjut to the extreme, ya. Ini yang paling ekstrim sekali kalau compounding-nya itu continue, ya. Continue, ya, misalnya terus-menerus tuh, ya, setiap detik misalnya, ya. Nah, ini kita tidak pakai rumus tadi lagi, tetapi langsung menggunakan E pangkat quoted rate dikurang 1, ya. E di sini adalah 2,71828, ya. Nah, sehingga tadi kalau untuk contoh di sini, ya. Contohnya di sini kasusnya adalah credit card, ya. Nah, ini kan credit card kan seperti itu, ya. Katanya misalnya, oh rate-nya sekian, ya. Tetapi karena dia continue, ya, continue compounding, maka utang kita itu terus saja dihitung bunganya, ya. Semakin lama kita membayar itu semakin besar sekali bunganya, ya. Sehingga kalau punya credit card
usahakan memang sudah memperhitungkan ya, jangan ditunda-tunda pembayarannya karena perhitungannya ini continuous compounding. Nah, contoh di sini untuk credit card yang rate-nya 18% ya, tetapi compounding-nya ini continue terus-menerus ya, maka AR-nya itu setara dengan 19,72% ya. Nah, inilah untuk continuous compounding. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti penerapannya bermacam-macam ya. Setelah ini coba kita kerjakan latihan ya. Saya sudah coba melihat beberapa latihan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa langsung dikerjakan ya. Untuk menghitung future value ya, itu ada di 53 studi problem ya. Halaman 185. Nah, ini contoh kasusnya adalah ketika ingin membeli rumah ya, ingin membeli rumah di masa yang akan datang, kemudian ternyata dapat warisan ya 20.000 ya. Nah, sekarang rencananya warisan tadi ini akan digunakan sebagai down payment ya 20.000. Nah, inginnya nanti menjadi 30.000. Nah, nanti pertanyaannya yang A berapa tahun ya. Kemudian yang B ini kalau misalnya diinvestasikan pada tingkat sekian, jangka waktu yang sekian, nanti menjadi berapa dan seterusnya ya. Itu untuk menghitung future value ya. Studi problem 53. Kemudian untuk compounded yang non annual ya. Itu bisa di 56 ya, studi problem 56. Nah, ini baru menerima bonus 5.000, kemudian diminta untuk menghitung future value-nya ya, tentu dengan berbagai skenario ya. Kalau nanti tahunan ininya apa namanya? Pembayaran return-nya ya. Kemudian kalau setengah tahun, setiap setengah tahun, kalau setiap 2 bulan dan seterusnya. Ya, nanti coba bandingkan seperti apa. Kemudian untuk solving for E ya, untuk mencari E atau tingkat return ya, ini bisa mengerjakan soal 522 ya. Nah, ini 522 kalau misalnya ada suatu bisnis ya yang kemudian nanti memberikan hasil ya 22.000 ini pound sterling ya. Bukan, euro dalam jangka waktu 12 tahun ya. Sedangkan kita harus invest 1.600 euro saat ini. Nah, maka I-nya berapa sebetulnya ya. Kemudian untuk present value ya. Itu bisa melihat di 519 present value ya. Nah, ini contoh kalau di sini ada yang membeli tanah gitu ya di Afrika, kemudian diminta membayar nanti 500.000 dalam jangka waktu 30 tahun ya. Nah, ini coba dihitung berapa present value-nya saat ini. Jadi penerapannya nanti memang akan sangat beragam sekali ya. Bisa mulai dari pensiun, ketika kita ingin membeli sesuatu, ya berinvestasi dan seterusnya, ini akan terus dipakai ini. Kemudian untuk comparing, ya untuk membandingkan antara present value dan future value, ini bisa mengerjakan studi problem 529, ya. Nah, ini kalau ada pilihan. Ya, nanti misalnya kemarin kan sempat ada isu ya, kalau PNS itu nanti boleh memilih, misalnya katakanlah, oh pensiunnya saya milih langsung diambil aja seluruhnya saat ini, sekian, ya. Atau pilihan kedua, oh nanti saya ambil
secara berkala seperti itu ya. Nah, ini contohnya di sini nih ya. Di 529 ya. Apakah lebih baik saat ini atau nanti ke depan dengan jumlah yang berbeda? Kira-kira lebih baik yang mana ya? Nah, ini tadi untuk menentukan apa namanya ya? Pilihan untuk memutuskan ya dari alternatif-alternatif yang ada ya. Oke. Nah, ini bisa dikerjakan. Nanti untuk memastikan semua mengerjakan nanti di submit ya. Nanti saya assign di GCR ya untuk latihannya. Ada yang ditanyakan? Batas waktu. Nah, ini maunya kapan? Maunya kapan? Jumat, Bu. Gimana, Bu? Jumat, boleh. Jumat ya. Nanti saya assign untuk Jumat ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Makasih. Bu. Oke, sebentar. Oke, ntar saya assign di GCR ya untuk tugasnya. Masih ada yang ditanyakan? Ini pada belum makan kali ya, kayaknya nggak semangat gitu. Atau sakit gigi. Bu, izin bertanya, Bu. Nggak apa-apa ya. Kenapa? Itu tadi PMT apa ya, Bu? Payment. Kenapa bisa 0 terus ya, Bu? Payment. Nanti kita bahas minggu depan ya. Ya. Jadi ada yang sifatnya itu pembayaran secara berkala. Nah, itu biasanya masuk ke payment PMT. Ya, misalnya cicilan gitu ya. Atau kita menabungnya berkala 1 juta setiap tahun. Nah, itu masuknya biasanya ke payment ya, yang periodik. Tapi kalau tadi yang baru kita pelajarin kan masih simpel ya. Hanya 1 angka di depan atau 1 angka di belakang. Nah, ini namanya masih simpel, ya istilahnya simpel. Tapi kalau yang nanti kita akan belajar minggu depan yang namanya annuity atau anuitas, ya itu lebih agak lebih kompleks ya karena aliran kasnya banyak tadi ya. Ya, ini coba dikerjakan dulu latihannya biar paham konsep dasarnya dulu ya. Makanya namanya tadi apa? Time value of money basic ya, masih basic sekali ya. Nanti minggu depan baru masuk ke yang lebih kompleks, anuitas. Oke? Ya. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Bedanya efektif annual rate sama interest rate yang annually apa ya, Bu? Yang mana? Yang annual? Iya, yang interest rate annually sama efektif annual rate. Itu tadi, kalau yang annual percentage rate tadi, ya itu rate per tahun, ya dalam 1 tahun. Ini asumsinya tadi tidak ada compounding ya. Tetapi kalau yang efektif itu kalau misalnya ternyata perhitungan interestnya, perhitungan bunganya atau imbal hasilnya itu lebih sering ya, lebih sering. Seperti tadi misalnya bulanan atau 2 bulanan atau harian ya. Nah, sehingga rate-nya itu kalau dihitung sebetulnya lebih tinggi dibanding
yang dinyatakan secara annual, ya. Semakin sering itu akan semakin tinggi rate-nya. Nah, sehingga tidak bisa kita pakai angka yang annual percentage rate tadi, ya. Jadi kita harus hitung kembali, ya, berapa sebetulnya bunga efektifnya, ya, rate efektifnya. Nanti juga kalau membeli katakanlah rumah, ya, atau mobil, ya, lewat bank, ya, biasanya mereka nanti akan mencantumkan itu, ya, foto rate-nya berapa, statusnya berapa, efektifnya berapa. Biasanya efektifnya lebih tinggi, ya, walaupun misalnya iklan gitu, ya. Oh, bank ini hanya 7% misalnya gitu, ya. Tapi nanti coba lihat deh kalau dia berikan datanya gitu, ya, data pembayaran coba lihat di atas tuh biasanya akan ada nih. Efektif rate-nya sekian, nggak bakal 7%, pasti lebih tinggi nanti mereka karena mereka menghitungnya tadi, ya, tidak dihitung per tahun bunga 7% tadi, ya, tapi nanti dihitungnya bisa lebih, ini lagi bisa per bulan, ya, atau tergantung, ya, tergantung banknya nanti, ya, sehingga jauh lebih tinggi dibanding rate yang dinyatakan tadi di awal, ya. Nah, itu bedanya, ya, karena ada proses compounding yang lebih sering, ya, yang lebih sering, kurang dari 1 tahun. Tapi kalau ditanya berapa effective rate, ya, dari APR 10% misalnya, ya, yang di compound setahun sekali, ya sama persis gitu, ya. Kalau dia jangka waktu compoundingnya setahun sekali, ya sama persis dengan annual rate. Tapi begitu compoundingnya kurang dari 1 tahun, ya, 6 bulan sekali, 2 bulan sekali, sebulan sekali, pasti lebih tinggi untuk efektif annual rate-nya, gitu, ya. Bisa dipahami, ya? Bisa, Bu. Terima Atau kasih, enggak Bu. nih? Jangan tambah bingung lagi. Amin, Bu. Oke, ada lagi? Ini tanggal 2, ya? Iya, Bu. Oke. Oke. Oke, sudah absen semua, ya? Saya barusan cek. Oke. Yang lain sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, ya. Jelas, Bu. Oke, siap. Oke, kalau begitu, silakan kerjakan latihannya, ya. Mungkin Zoom-nya kita tutup aja mungkin, ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ini sebenarnya kalau yang simpel begini sebetulnya sebentar selesai. Sama saya deh, ya. Apalagi kalau pakai Excel, ya. Sebentar selesai. Tapi nggak ada salahnya mencoba pakai manual gitu, ya, yang di awal-awal. Tapi nanti kalau sudah udah paham pakai Excel aja, ya. Yang penting kan sudah tahu konsep dasarnya, oh seperti ini, ya. Siap, Bu. Oke. Nih kalau ada pertanyaan silakan, ya, sampaikan di grup, ya. Untuk Zoom-nya mungkin kita tutup aja, ya. Dewa ini tadi. Ya, Bu. Absensi, Bu. Foto dulu, Bu. Oh iya, silakan. 1, 2,
3. Sudah, Bu. Oke. Oke, silakan kerjakan ya. Saya standby, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Saya live duluan ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Bu. Baik, Bu. Adit mana Adit? Semalam gimana Adit? Udah ganti-ganti foto. Apa sih? Masih di record nih loh. Ibu aja ketawa lihat Bani anjir. Matikan lu recordnya, susah ngomong ini. Record.